Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita ya. Dia nanya begini. Bang mau tanya, kompresor AC yang membedakan jenis freonnya adalah jenis olinya ya. Semisal freon R410 harus menggunakan oli yang khusus untuk R410. Begitu juga dengan R32 dan R22. Pertanyaan saya, misal kompresor freon R22, kita ganti olinya dengan oli yang khusus freon R410. Lalu kita isi dengan freon R410. Apakah bisa normal? Tolong dijawab. Terima kasih. Nah, jadi dia ini, jadi kalau yang teman kita ini kasusnya gini, pertanyaan gini. Dia punya freon apa tadi? Oh, dia punya kompresor, punya AC ya. Punya AC itu pakai freon R22 ya. Yang model lama ya, freon R22. Nah, ini AC ini freonnya R22 ya. Kompresor R22. Ntar gue turun dulu. Dia mau ganti dengan oli ya. Oli kompresor R410 ya. Jadi emang kompresor itu AC itu yang membedakannya. AC itu kan ada 3 jenis freon yang umumnya dipakai di Indonesia itu ya. R22, R410, R32 ya, yang terbaru R32. Nah, di antara jenis-jenis freon ini itu membawa jenis olinya sendiri ya. Jadi olinya itu nggak sama. Jadi R22 beda dengan R410. Beda dengan R32 ya. Nah, kalau misalkan R22 pakai oli R410 atau R410 pakai oli R22 itu nggak bisa ya teman-teman. Itu nggak kompatibel ya. Nah, lalu di sini teman kita ini punya kompresor R22. Dia mau ganti pakai oli, kompresor ini oli ya, pakai oli. Nah, ini kompresor AC ya. Nah, di dalamnya ini ada oli ya, di dalam kompresor ini ada oli. Ada oli ya. Oli ini tujuannya untuk melumasi komponen yang ada di dalam kompresor itu ya. Melumasi ya, melumasi. Layaknya mesin ya, sebuah mesin. Di mesin itu butuh pelumas ya, kayak mobil kita itu kan. Itu ada oli mesinnya ya untuk melumasi eh, semua komponen yang ada di dalam mesin itu ya. Nah, kalau kompresor R22 diganti dengan oli R410 tadi ya, diganti dengan oli R410 lalu diisi dengan freon R410, normal nggak kata di gitu ya. Kalau menurut gue ini nggak normal ya. Kalau gue sih tidak menyarankan ya, sangat tidak disarankan. Karena apa? Karena dari jenis tekanannya aja udah beda ya teman-teman. Jadi si R22 ini tekanannya antara 60, 75 sampai 80-an ya, tekanan freonnya itu 80 PSI ya. Nah, kalau R410 itu tekanannya itu tinggi ya, 140, 150, 160-an ya. Dan jenis olinya ini juga kalau R22 itu jenis olinya mineral ya, mineral. Kalau R410 dia mau ganti R410. R410 ini jenis olinya sintetis ya. Nah, kompresor ini pabrikan sudah mendesain sedemikian rupa ya. Misalkan R22, oh ini kompresornya ini. R410 tekanannya keras seperti ini gitu ya. Udah dibuat masing-masing sesuai dengan speknya ya. Speknya masing-masing. Nah, kalau teman kita mau ganti, normal nggak? Gue belum pernah coba ya, karena gue nggak mau coba-coba. Kalau untuk yang udah udah jauh melenceng itu gue nggak terlalu mau mencoba ya, apalagi ke AC
AC konsumen, AC pelanggan ya. Gue nggak mau coba-coba karena nanti kalau misalkan rusak, kasihan konsumennya, kasihan pelanggannya ya. Tapi kalau misalkan temen kita ini mau coba ya silakan, tapi saran gue sih AC sendiri ya, AC sendiri, jangan AC punya orang lain, AC sendiri. Karena kalau AC sendiri ya rusak, kita tanggung resiko sendiri ya. Kalau kalau mau coba AC orang juga silakan aja, kalau siap mau ganti ya. Siap mau ganti AC orang lain. Tapi yang udah gue baca-baca di di forum-forum ya, forum-forum pendingin, forum-forum teknisi, itu katanya sudah ada yang pernah coba ya, jadi dari Freon R22 ini diganti ke R410. Kalau kalau pendapat dia sih, pendapat teman kita ini, kalau menurut dia sih aman-aman aja. Tapi kan gue nggak tahu, nggak pernah nggak pernah lihat langsung, nggak pernah ngikutin praktek dia langsung. Itu hanya di forum ya, hanya di media sosial. Jadi gue nggak mau, nggak mau terpancing dengan hal-hal seperti itu untuk mencoba yang yang melenceng jauh itu. Nah, karena apa? Karena R22 ke R410 itu menurut gue ya terlalu jauh ya, terlalu jauh speknya. Dari tekanannya aja nggak kompatibel ya. Kompresornya itu sebenarnya desain kompresor juga udah beda ya. Nah, kalau misalkan mau coba kalau R410 ke R32, nah itu bisa, masih bisa. Karena dari tekanan sama ya, tekanan sama, jenis olinya juga hampir sama ya. Nah, kalau misalkan teman kita mau coba ya R410 diganti R32 atau R32 ke R410 kayak gitu ya. Kalau mau coba. Tapi emang orang Indonesia itu ya, teknisi itu, orang Indonesia itu kreatif ya. Warga 62 itu warga warga plus 62. Warga plus 62 itu biasanya orang-orangnya kreatif-kreatif ya, apa aja bisa apa bisa dimodif ya, bisa dimodif, apa aja bisa dimodif. Mungkin teman kita ini dia punya AC lama ya, AC model lama yang masih pakai R22. Nah, terus dia mau coba freon baru ya, freon yang R410 atau R32 ya, R410 mungkin dia mau coba ya. Dia mau ganti kompresor ini pakai freon R410 ya. Tapi menurut gue jelas nggak bisa ya, jangan ya. Nah, kecuali gini teman-teman, ini apa namanya, ini AC lama nih, freon R22 ya, freon R22. Nah, kompresornya ganti R22 ini, kompresor R22 ini copot, terus ganti pakai kompresor yang R410 atau kompresor R32. Nah, itu bisa teman-teman, itu sangat bisa ya, bisa banget ya. Tapi ya unitnya bukan unit ini ya, bukan unit inverter ya, unitnya ya unit low watt atau unit standar ya, bisa teman-teman. Unit R22 kompresornya diambil, diganti kompresor R32 atau R410. Nah, itu bisa. Tapi ya instalasi ini harus diplasing ya, kondensernya plasing, pipa diplasing atau ganti pipa, terus epap indoor itu, evaporatornya diplasing, dibersihkan ya. Jadi jangan ada sisa-sisa olinya, sisa-sisa oli yang bekas AC lama, bekas kompresor lama ya. Itu bisa banget kalau ganti kompresor ya. Tapi kalau tanpa ganti kompresor kayak tadi, kompresor R22 mau diganti dengan R410, itu nggak bisa, menurut gue nggak bisa ya. Walaupun bisa itu nggak akan normal ya, nggak akan normal, nggak akan maksimal ya, nggak akan maksimal. Karena ya itu tadi, dari banyak perbedaannya ya, dari tekanan beda, dari jenis olinya melenceng jauh, dari cara kerja kompresornya ya beda ya. Kalau R22 itu tekanan itu ya tekanan rendah ya, tekanan di 75 ya, 75 60 PSI. Nah, kalau di R410 itu, R32 itu ya tekanan itu tekanan keras, tekanan tinggi ya, di 140 160
itu sangat keras. Jadi emang semuanya itu kayak nggak kompatibel ya. Menurut gue jangan lah, jangan ya. Apalagi itu AC pelanggan kita ya, jangan coba-coba ya, kasihan pelanggannya nanti ya. Setelah terpasang dingin sehari 2 hari, besokan langsung nggak normal lagi, kasihan ya. Sedangkan konsumennya udah ngeluarin biaya banyak. Kalau mau coba-coba nggak apa-apa, coba di bengkel sendiri dengan kompresor AC sendiri, AC kita sendiri, nggak apa-apa, coba ya, itu kreatif kali. Oke gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman kita ini mau pasang kompresor AC R22 mau diganti R3 R410, itu menurut gua nggak disarankan ya, sangat tidak disarankan. Itu nggak akan normal kecuali ini R410 mau diganti R32. Nah mungkin itu bisa ya, bisa, karena emang mirip ya, dari tekanan mirip, dari jenis oli juga mirip ya. Itu bisa aja kalau R32 ke R410 atau R410 ke R32 itu. Oke, terima kasih.